Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di katakomba-katakomba atau ruang di bawah tanah tempat makam dan juga tempat persembunyian orang-orang Kristen dari ancaman penganiayaan pada zaman Romawi, terdapat gambar-gambar yang memperlihatkan air yang dituangkan ke atas kepala seseorang dalam ritual baptisan. Gambar-gambar praktik ritual baptisan tersebut persis seperti yang disebutkan dalam manuskrip Ajaran Tuhan kepada bangsa-bangsa melalui 12 rasul, atau secara singkat biasa disebut Didache, yaitu manuskrip yang berisi pengajaran untuk menjadi semacam buku pedoman pemerintahan gereja pada zaman abad permulaan atau zaman apostolik. Dalam manuskrip Didache pasal 7 yang berisi pengajaran tentang baptisan disebutkan bahwa 1. Mengenai baptisan, baptislah dengan cara seperti ini. Setelah apa-apa yang kami katakan terdahulu, baptislah dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan air yang mengalir. 2. Apabila kamu tidak mendapatkan air yang mengalir, baptislah dengan air yang lain. Jika memungkinkan dengan air dingin, jika tidak dengan air panas. 3. Apabila keduanya tidak kamu dapati, maka kucurkanlah air ke kepala sebanyak 3 kali dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 4. Sebelum pembaptisan, orang yang akan membaptis hendaknya berpuasa, juga orang yang akan dibaptis, dan orang-orang lain yang mampu melakukannya. Dan saya memerintahkan kepada orang yang akan membaptis, hendaknya dia berpuasa selama 1 atau 2 hari sebelum pembaptisan. Jadi sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan pengajaran dalam manuskrip Didache, maka dapat kita simpulkan bahwa baik baptis selam maupun baptis percik sama-sama sudah dipraktikkan oleh gereja-gereja sejak dahulu kala. Setidaknya dari zaman akhir abad permulaan, sesuai perkiraan ditulisnya manuskrip Didache sekitar tahun 80 sampai 100 Masehi. Oleh karena itu, tidaklah menjadi masalah dibaptis selam atau dibaptis percik. Yang penting adalah dibaptis dalam nama siapa. Hal penting mengenai formulasi baptisan inilah yang menjadi menu sarapan kita Sabtu hari ini. Dibaptis dalam nama siapa? Sudahlah, tentu kita semua tahu bahwa baik dibaptis selam maupun dibaptis percik tidak akan menjadi baptisan yang sah jika dibaptis dalam nama Bapa, Ibu, dan Anak. Apalagi dalam nama Bapa, Anak, dan istri tetangga. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Jadi sah tidaknya suatu baptisan sangat ditentukan oleh formulasi kata baptisannya. Nah, mengacu kepada perintah agung Tuhan Yesus Kristus sesaat sebelum ia naik ke surga, sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, maka jelaslah bahwa baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kata-kata ini menjadi formulasi kata baptisan yang dipakai oleh banyak gereja hingga saat ini. Saya menyatakan dipakai oleh banyak gereja hingga saat ini. Karena faktanya meskipun dipakai oleh banyak gereja, tetapi
tidak semua gereja memakai formulasi kata baptisan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Faktanya adalah hingga saat ini masih ada gereja-gereja dari denominasi tertentu yang melakukan ritual baptisan dengan formulasi kata baptisan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, tanpa menyertakan nama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sudahlah, tentu gereja-gereja tersebut mempunyai alasannya sendiri sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Karena memang ada beberapa ayat Alkitab yang mendukung praktik pembaptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 38 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 48a. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Pendapat saya mengenai baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah demikian. Hukum penafsiran Alkitab yang baik dan sehat salah satunya adalah segala sesuatu harus tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Nah, berhubung otoritas Tuhan Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari otoritas para muridnya, maka perintahnya juga harus menjadi acuan, patokan, atau standar bagi semua perintah yang berada di bawah otoritasnya. Jadi jika Tuhan Yesus Kristus jelas memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka para muridnya pun harus mengikuti perintahnya. Oleh karena itu, meskipun ada ayat-ayat yang menyebutkan peristiwa dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sesuai dengan salah satu hukum penafsiran Alkitab yang baik dan sehat, sudah seharusnya ayat-ayat ini ditafsirkan dan dipahami sebagai dibaptis menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, maksud saya adalah demikian. Ayat-ayat yang menyatakan peristiwa dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sejatinya memberi informasi tentang baptisan menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus, dan jelas tidak memberi informasi mengenai formulasi kata baptisan. Karena itu saya yakin, seyakin-yakinnya 100% bahwa para rasul yang merupakan murid-murid Tuhan Yesus Kristus pasti akan menaati perintah Sang Guru Agung untuk membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sikap kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus pada masa ini, saat ini seharusnya juga menaati perintah Sang Guru Agung untuk membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak malah mengikuti perintah para rasul untuk membaptis semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kalau toh frasa itu dipahami sebagai formulasi kata baptisan, seperti kesalahpahaman yang terjadi di daerah Samaria pada zaman para rasul, yang umat percayanya dibaptis dengan formulasi kata baptisan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga Roh Kudus belum turun di atas mereka. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16. Tentu saja saya berharap penjelasan saya ini bisa mendorong umat percaya yang akan menerima baptisan untuk menjadi jelas bahwa baptisan itu harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau dibaptis selam atau dibaptis percik,
sekali lagi tidak menjadi masalah. Karena yang penting adalah formulasi kata baptisannya. Dibaptis dalam nama siapa? Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka otomatis Roh Kudus akan tercurah atas mereka yang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian penjelasan saya, kiranya boleh memberkati sahabat-sahabat Kristus sekalian. Amin.